Untuk mengontrol laju penyebaran virus COVID-19, salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan tes COVID-19. Terdapat berbagai jenis tes COVID-19 yang tersedia, tergantung pada kebutuhannya. Yang menjadi pertanyaannya, apa perbedaan dari setiap jenis tes tersebut? Dan apakah mungkin kita mendapatkan hasil yang berbeda untuk jenis tes yang berbeda? Dan kalaupun berbeda, apa arti dari setiap tes tersebut? Halo semua, kembali lagi dengan saya, Alexander Leslie, di Chemancer. Di video ini, kita akan membahas tentang berbagai jenis tes COVID-19 yang tersedia. Secara umum, tes COVID-19 dibedakan menjadi dua, yaitu tes diagnostik dan tes antibodi. Sesuai dengan namanya, tes diagnostik berfungsi untuk mendeteksi keberadaan virus di dalam tubuh. Untuk kasus COVID-19, virus yang dimaksud adalah virus SARS-CoV-2. Seperti yang kita ketahui, virus ini menyerang saluran pernafasan pada penderita. Oleh karena itu, untuk tes diagnostik, dilakukan swab untuk mengambil sampel pada hidung dan tenggorokan. Nah, terdapat 3 jenis tes diagnostik COVID-19 di Indonesia, yaitu tes molekular, atau yang biasa kita kenal dengan istilah tes PCR, kemudian tes antigen, dan Ginos C19. Tes PCR berfungsi untuk mencari materi genetik dari virus COVID-19 yang unik untuk setiap makhluk hidup. Oleh karena itu, tes ini merupakan tes yang paling akurat dibandingkan tes lainnya, karena langsung mendeteksi keberadaan virus tersebut. Tapi kekurangannya, tes ini memerlukan alat PCR yang harganya tidak murah dan proses analisanya memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, metode PCR sulit digunakan dalam skala yang besar. Sebagai alternatif, terdapat metode tes antigen. Pada metode ini, keberadaan virus COVID-19 dideteksi dengan mencari protein yang diproduksi oleh virus tersebut. Metode ini menggunakan sampel swab yang diperoleh dari hidung dan tenggorokan peserta. Tes ini memakan waktu yang singkat, biasanya hanya beberapa menit, dan tidak memerlukan alat yang mahal. Tetapi dibandingkan tes PCR, tes ini kurang akurat dan lebih sering menghasilkan false negative. Artinya, seseorang yang terinfeksi COVID-19 tidak terdeteksi dengan metode tes ini. Alasannya, virus memerlukan waktu untuk bereplikasi terlebih dahulu di tubuh penderita sebelum menghasilkan protein yang dapat dideteksi tes antigen. Jika jumlah protein tersebut tidak cukup banyak, maka virus COVID-19 tidak akan terdeteksi dan hasilnya menjadi false negative. Dan tes diagnostik yang terbaru adalah Ginos C19 yang ditemukan oleh tim UGM. Penjelasan lengkap tentang Ginos C19 dapat ditonton di video ini. Singkatnya, Ginos C19 mendeteksi keberadaan virus COVID-19 dengan mengukur kadar metabolit unik yang dihasilkan oleh virus COVID-19, yaitu etilbutanoat dan isopropanol. Tes ini bersifat tidak invasif, artinya tidak menyebabkan rasa sakit, cepat, murah, dan sensitif sejak hari kedua pasca paparan. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan pada tempat-tempat umum di Indonesia. Catatan penting dalam penggunaannya, hasil analisa dapat terganggu jika peserta mengkonsumsi makanan yang berbau tajam. Sedangkan tes antibodi bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan oleh sistem imun tubuh yang secara spesifik terbentuk ketika diserang oleh virus COVID-19. Jenis tes ini menggunakan darah penderita sebagai sampel. Sayangnya, tes antibodi bukanlah tes yang tepat untuk mendeteksi penyakit COVID-19. Ketika tubuh kita terpapar virus COVID-19, sistem imun memerlukan beberapa hari untuk merespon dan menghasilkan antibodi yang spesifik untuk COVID-19. Selain itu, antibodi tersebut akan bertahan dalam tubuh penderita hingga beberapa minggu setelah kesembuhan. Oleh karena itu, tes antibodi tidak dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus COVID-19 dalam tubuh. Yang menjadi pertanyaannya, kapan kita perlu melakukan tes COVID-19 dan apa jenis tes yang perlu kita ambil? Jika kita mengalami gejala-gejala COVID-19, jika kita memiliki close contact dengan orang yang positif COVID-19, jika kita berada di tempat di mana terdapat resiko tinggi penularan COVID-19, misalnya sebelum dan sesudah berpergian dengan pesawat terbang, dan jika diminta oleh lembaga kesehatan setempat, lakukan tes dengan metode PCR. Sedangkan untuk keperluan tes rutin COVID-19, dapat menggunakan metode yang lebih murah dan cepat, misalnya tes antigen atau Ginos C19. Jika tes dengan metode antigen dan Ginos C19 memberikan hasil positif,
Lakukan tes PCR untuk memastikan hasilnya. Sekian video hari ini. Saya harap video hari ini membuat kita semua menjadi paham tentang berbagai jenis tes COVID-19. Jangan lupa share video ini juga kepada teman-teman kalian yang memerlukan video ini. Like video ini jika kalian suka, dan klik subscribe button di bawah untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa follow akun CamAnswer di Instagram untuk konten yang lebih rutin. And see you in the next video.